Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa. Kita saat ini ketemu kembali dalam suasana yang lebih baik lagi. Sehat walafiat, amin ya. Amin, Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya juga hatinya semakin bercahaya. Jadi siap Betul untuk sekali. menerima ilmu-ilmu ya. Betul banget, gak cuma nerima ilmu tapi kita juga update berita soal Islam karena seiring dengan berjalannya teknologi dan zaman pastinya kita juga harus lebih update akan ilmu-ilmu kita. Betul Seperti sekali. yang pertama ini di bulan Desember, itu tanggal 22 Desember ada peringatan apa coba? Hari Ibu. Betul banget, betapa spesialnya seorang ibu sampai ada harinya tanggal sendiri tanggal 22. Betul dan dirayakan ya. Dirayakan. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita mau bahas ini, kita akan bahas tentang ibu-ibu hebat. Ibu-ibu yang Siapa aja hebat. tuh? Oke, tapi nanti abis ini juga ada bapak-bapak hebat dong. Bapak-bapak hebat kita pernah bahas. Oh, pernah bahas. Bapak-bapak yang keren sesuai Oke. Al-Quran. Makanya jangan kelewatan berita Islami ya Pak ya. Baik, langsung aja kita bahas tentang ibu-ibu hebat. Inilah beritanya. Ya. Ibu-ibu terhebat versi berita Islami masa kini. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Mungkin ungkapan tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, ungkapan itu memang memiliki arti yang dalam dan penuh makna, di mana seorang ibu berjuang untuk melahirkan anaknya hingga bertaruh nyawa. Tidak hanya memiliki anak, menjadi seorang ibu juga merupakan anugerah yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Sepanjang kehidupan manusia, sosok ibu juga tidak akan pernah bisa tergantikan dalam kehidupan kita. Karena hanya ibu yang tulus memberikan kasih sayangnya kepada kita dalam keadaan apapun. Pemirsa, jika kita boleh sedikit nostalgia mengenai perjuangan-perjuangan seorang ibu untuk anak dan keluarganya, lantas seperti apakah perjuangan beliau? Sekeras apakah beliau bekerja demi anak dan keluarganya? Berikut penjelasannya mengenai ibu-ibu hebat versi berita Islami masa kini. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. 11 Maret 2011, ya, tepat di tanggal tersebut telah terjadi gempa bumi di Jepang yang sangat dahsyat. Menurut surat kabar setempat, gempa dengan guncangan yang mencapai 9,0 skala Richter ini sampai menimbulkan tsunami yang banyak menelan korban. Gempa yang disusul oleh gelombang tsunami setinggi 20 meter tersebut telah menyapu kawasan pemukiman di daerah pantai dan kurang lebih sekitar 19.000 orang tewas serta sekitar 2.700 orang masih dinyatakan hilang. Never too late, you're underrated. Pemirsa, mengingat peristiwa tersebut, banyaknya reruntuhan yang jatuh menimpa orang-orang termasuk anak kecil, rasanya sulit dinalar dengan logika jika ada yang masih bertahan. Setelah gempa telah mereda, dan ketika para penyelamat mencapai reruntuhan rumah seorang wanita muda, mereka melihat mayat wanita tersebut melalui celah-celah. Rumah roboh yang menimpa punggung dan kepalanya membuat wanita tersebut berpose begitu aneh. Dia terlihat berlutut seperti seorang yang sedang menyembah, lalu tubuhnya condong ke depan, dan dua tangannya seperti sedang memeluk sebuah benda. Dengan begitu banyak kesulitan, akhirnya pemimpin tim penyelamat tersebut berhasil mencapai tubuh wanita tersebut. Ia berharap bahwa wanita itu masih hidup, namun kenyataan berkata lain. Ia mendapati tubuh wanita tersebut terasa dingin dan kaku, yang menandakan bahwa ia telah meninggal. Serempak pemimpin tim dan seluruh anggota tim meninggalkan rumah itu, lalu pergi mencari gedung runtuh berikutnya. Namun karena alasan tertentu, pemimpin tim terdorong untuk kembali ke rumah hancur dari wanita tadi, di mana pemimpin tim ini lalu berlutut lagi dan menggunakan kepalanya melalui celah-celah sempit untuk mencari sedikit ruang di bawah mayat wanita tersebut. Sontak pemimpin tim kaget karena ia melihat ada anak kecil dan langsung berteriak, "Anak kecil! Ada anak kecil!" Lalu seluruh tim bekerja bersama-sama dan dengan hati-hati mereka menyingkirkan tumpukan-tumpukan benda hancur di sekitar wanita yang sudah meninggal. Setelah berhasil menyingkirkan, ternyata ada seorang anak kecil berusia 3 bulan yang terbungkus selimut bunga-bunga di bawah mayat ibunya. Dan sangat jelas, wanita itu telah membuat pengorbanan menggunakan tubuhnya untuk menutupi dan melindungi anaknya. Sungguh besar kuasa Allah ketika tim penyelamat berhasil mengangkat bayinya. Terlihat anak itu masih tertidur pulas di pelukan ibunya. Subhanallah. Lalu dengan sigap, para dokter datang untuk mengevakuasi bayi tersebut. Kemudian setelah ia membuka selimut, ia melihat ada sebuah ponsel di dalam selimut
dan tertera ada pesan teks pada layar yang tertulis, "Jika kamu dapat bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ya, itulah arti sebuah cinta dari seorang ibu untuk anaknya. Joe, the fly of a sparrow will end, and the same goes for us, born from the same brain and dust. Tenaga kerja wanita yang lebih dikenal dengan TKW pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan sejenak jika kita mendengar kata TKW, yang terbersit di kepala kita adalah kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Mungkin mendengar kisah tenaga kerja wanita yang disiksa di luar negeri, sekarang ini sudah menjadi rahasia umum terutama di Indonesia. Berbagai alasan pun mereka ungkapkan untuk tetap bertahan kerja di luar negeri, dan salah satunya yaitu demi pundi-pundi rupiah untuk keluarganya. Nah pemirsa, ada salah satu kisah mengenai perjuangan seorang ibu yang menjadi TKW di luar negeri yang bernama SA. Kisah ini bermula ketika suaminya meninggalkan dirinya dan keluarganya tak mau membantu biaya hidup dirinya. Maka dari itulah ibu SA harus bekerja banting tulang untuk menghidupi ia dan putri tercintanya. SA ini hanyalah seorang lulusan SMP yang tidak memiliki kualifikasi pekerjaan apapun. Tetapi demi putrinya yang semakin beranjak dewasa, maka SA pun akhirnya memilih untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita. Namun malangnya, ketika telah menjadi TKW di luar negeri, bukan kesejahteraan yang ia dapati, melainkan siksaan, di mana dirinya dipukul, tidak boleh tidur, tidak diberi makan, dan berbagai siksaan lain kerap ia terima. Tapi demi menghidupi anaknya, SA tetap bertahan meski dirinya harus babak belur, dirinya pasrah dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waktu terus berjalan, seakan sudah mempunyai firasat akan meninggal, SA pun menulis surat untuk putri kesayangannya yang berisi, "Bila suatu saat nanti ibu tidak bisa pulang, kamu tidak boleh menangis ya nak." Dan ternyata benar firasat SA, Allah telah menetapkan garis takdirnya. SA menjemput ajalnya di sana setelah 5 tahun bekerja menjadi TKW, tanpa bisa berjumpa lagi dengan putri yang sangat disayanginya. Pemirsa, perjuangan seorang ibu ternyata tidak hanya ketika kita sudah lahir. Namun saat kita masih di dalam perut, ibu juga tetap berusaha berjuang supaya ketika kita lahir, kita menjadi anak yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Setelah itu tiba saatnya pada proses kelahiran bayi. Seorang ibu dengan sekuat tenaga berjuang demi anaknya. Maka tak jarang seorang ibu akan berjuang dengan mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk sang buah hati. Rasa sakit yang dahsyat serta beratnya perjuangan ibu saat melahirkan tidak hanya dengan lahir normal, tapi melahirkan dengan cara operasi sesar pun tak kalah berat perjuangannya. Pemirsa, melahirkan anak dengan operasi sesar hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat medis. Selain itu, tindakan operasi sesar ini hanya dilakukan jika terjadi kemacetan pada persalinan normal atau jika ada masalah pada proses persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin. Keadaan yang memerlukan operasi sesar itu seperti gawat janin, jalan lahir tertutup plasenta, persalinan macet, bayi dalam posisi sungsang atau melintang, serta terjadi pendarahan sebelum proses persalinan. Pemirsa, dari beberapa kisah tadi, sejenak kita berpikir akan perjuangan seorang ibu kepada kita semua, mulai dari sebelum melahirkan sampai setelah kita hadir di dunia ini. Kasih ibu itu sepanjang jalan dan tak terputus walau rintangan membentang. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat jika kita melihat betapa besar pengorbanan beliau. Sangat besar jasa dan pengorbanan beliau, bahkan kita pun tidak akan bisa membayarnya walau dengan uang 1 triliun sekalipun. Seorang ibu itu tidak pernah berharap apapun dari anaknya, karena baginya anak adalah segalanya. Maka pemirsa, sudahkah Anda memeluk ibu Anda dan berterima kasih kepadanya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Amin ya Rabbal Alamin. Telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup rela Dia berikan. Ditutup dengan sebuah ayat Quran yang sangat-sangat indah. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Semoga dengan tayangan tadi kita bisa lebih cinta sama ibu kita, karena Rasulullah menyebut ibu sampai 3 kali loh. Betul Ibumu, 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 lalu ayahmu. Benar Ya, banget. jadi begitu mendapatkan keberkahan ketika kita menghargai ibu. Nah, yuk mumpung kita masih ada waktu ya. Benar Iya banget. ya. Nah, cuman ibu perempuan juga, istrinya ketika sudah menjadi ibu juga bagaimana Ya. kita menghargai. Dan terus terang saya benar-benar terharu banget, pemirsa, udah speechless banget, nggak bisa banyak berkata-kata, apalagi melihat tadi cerita tentang ibu hebat yang pertama yang di Jepang, yang ketika dilanda tsunami luar biasa, bagaimana dia mempertaruhkan hidupnya dan benar-benar dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan bayinya yang masih 3 bulan. Ya. Masya Allah, Betul itu sekali. benar-benar, itu emang ketika saya juga sudah menjadi ibu, saya terasa sekali di diri saya bahwa apapun yang akan kita lakukan buat anak. Jadi ketika punya anak perempuan itu nggak cuma sekedar melahirkan, tapi setelah melahirkan itu perempuan juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mendidik anak ini supaya menjadi karakter dan pribadi yang luar biasa. Sekarang udah Gitu. tahu ya, setelah jadi ibu udah tahu Udah ya. tahu. Jadi kalau Oke. bisa tiap malam sebelum tidur baca doa tadi untuk kedua orang tua. Iya. Kalaupun udah meninggal juga, karena itu salah satu pahala yang masih terus berjalan. Iya, iya. Ya, mendoakan anak-anak soleh yang mendoakan kedua Betul. orang tuanya. Insya Allah kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang Amin. hormat sama orang tua, yang masih hidup. Yuk, mumpung ada waktu untuk kita Betul mendapatkan keberkahan dari orang tua kita, dari ibu kita dan ayah kita. Ya baik, Kak, sekarang Ya. kita berlanjut ke tema kita yang kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana penyebaran agama Islam di Jakarta. Wah, ini pasti menarik nih ya. Menarik sekali. Kita akan lihat setelah yang berikut ini, tetap di Berita Berita Islami Islami Masa Kini. Allahu Akbar.